partai itu calon-calon mereka yang calonkan itu disampaikan misi-misi apa yang ide-ide apa yang dikehendaki oleh partai, sehingga ketika mereka menjadi pemimpin di daerah-daerahnya, di wilayahnya masing-masing, itulah yang muncul, sehingga muncul karakter, oh kalau gubernurnya PDI Perjuangan akan seperti ini, kalau bupatinya PDI Perjuangan akan seperti ini gitu. Begitupun presidennya PDI Perjuangan akan seperti ini. Orang bisa membedakan, pemilih bisa membedakan. Soal selera memilih kita lihatlah nanti ke depan. Ya di Indonesia masih ada multi partai, tapi kita tetap yakin dengan sejarah dan latar belakang kesejarahan yang panjang, identitas yang muncul, PDI Perjuangan tidak akan pernah redup selama Republik ini masih ada. Kampanye dikit boleh ya? Ya bukan kandidat, tapi ini kan soal partai. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dera tadi terkait soal positioning PDIP seperti apa. Mestinya ada kawan dari Golkar sehingga tidak jadi bias kampanye ya. Jadi Prof Haris tolong disimpulkan dan diberikan headline sebelum kita menutup diskusi. Silakan Prof Haris. Ya, terima kasih. Ya, saya pikir untuk Pak Abdul Rashid sudah banyak dikemukakan ya oleh baik Pak Romo Pedi maupun oleh Pak Andreas tadi. Tapi intinya adalah bahwa fenomena yang kita lihat, yang kita saksikan, apa soal Golkar yang dukung Pak Jokowi, fenomena PDI, Megawati dan lain sebagainya, tentu itu menunjukkan politik pada level bangsa kita saat ini ya di situ belum beranjak gitu loh. Apa yang ingin saya kemukakan adalah bahwa politik di kita itu kan memang masih satu sangat elitis ya, elitis. Yang kedua sangat personal, sangat personal. Ya, jadi Romo Beni tadi menjelaskan dengan sangat baik bagaimana PDIP itu ya identik dengan Bu Mega. Segala sesuatunya ditentukan oleh Bu Mega. Sampai Pak Andreas pun beliau adalah kalau nggak salah ya salah satu ketua DPP juga. Nggak tahu juga apa sebetulnya yang diinginkan Bu Mega dengan Pilkada DKI Jakarta. Apakah mendukung Ahok atau tidak itu beliau nggak tahu. Sama dengan kita. Nah, yang ketiga, politik dalam kehidupan bangsa kita masih pada level pencitraan atau bahasa lainnya branding tadi ya, branding ya. Jadi belum pada level perdebatan mengenai gagasan, ide apa yang paling baik bagi bangsa kita ke depan, bagaimana mengatasi kesenjangan, apakah pilihan kebijakan pemerintah mengatasi kesenjangan itu sudah betul atau tidak. Itu nggak ada diskusi itu di partai politik. Diskusinya adalah apakah Setia Novanto bisa menjadi wakil presiden Jokowi pemilu 2019 yang akan datang, kan di situ. Oleh sebab itu memang apa boleh buat kualitas kehidupan politik bangsa kita ya masih bisa dianggap stagnan lah, stagnan. Mungkin pemilu makin baik, makin bebas, makin langsung, tapi kualitas konsolidasi demokrasinya masih berjalan di tempat. Memang faktornya ya kompleks. Ada soal pendidikan ya, level pendidikan bangsa kita yang masih rendah. Ada soal pendapatan per kapita atau level kesejahteraan bangsa kita juga masih belum banyak beranjak. Tapi juga ada soal yang kita bisa sama-sama sepakat bahwa pemilu-pemilu kita lebih menghasilkan penguasa-penguasa ketimbang pemimpin. Coba saja lihat dari 500-an bupati, kepala daerah itu, yang hitungan pemimpin itu nggak banyak, tapi penguasanya itu dominan. Penguasa itu kan hanya tahu mengambil yang bukan haknya. Nah, kalau pemimpin itu dia pasti ya akuntabel, pasti amanah, bertanggung jawab dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu tantangan kita ke depan adalah bagaimana menjadikan pemilu yang akan datang itu adalah pemilu yang
menghasilkan pemimpin, bukan penguasa. Itu tidak mudah, sebab kita mesti memodifikasi sistem pemilunya. Mungkin dapilnya terlampau besar, sebab kalau dapil itu terlampau besar maka akuntabilitas wakil-wakil yang dipilih itu menjadi minim. Wakil-wakil kita di parlemen itu bisa bersembunyi kalau dapilnya terlampau besar. Tapi kalau dapilnya kecil, dia nggak bisa bersembunyi. Orangnya cuma segitu-gitu aja. Saya tinggal di kota Bekasi, saya nggak hafal wakil saya di Senayan siapa saja di dapil saya, karena dapilnya besar. Nah, belum lagi soal yang lain, banyaklah. Poin saya adalah bahwa kita sebagai elemen civil society mesti ambil bagian di sini. Kalau kita menunggu perubahan menuju kehidupan bangsa yang lebih baik itu datang dari inisiatif politisi, gak bakal ada. Kita mesti mengambil inisiatif sebagai elemen civil society, entah itu media, entah itu ormas, NGO, akademisi, mahasiswa. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melangkah lebih maju lagi. Nah, mungkin di situ tantangannya. Oleh sebab itu, sesama elemen civil society mestinya jangan saling curiga satu sama lain. Yang dibutuhkan adalah konsolidasi dan kerjasama satu sama lain. Nah, kalau elemen civil society-nya saling curiga satu sama lain, disitulah masuknya militer dalam politik, mengambil alih kekuasaan dan menghentikan demokrasi kita. Saya pikir itu ya sebagai penutup. Mudah-mudahan kehidupan politik bangsa kita depan semakin baik dan juga pemilu-pemilu kita semakin baik dan menghasilkan bukan hanya pemimpin yang baik tapi juga pemerintahan yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Haris. Terima kasih aplausnya. Kita Bapak Ibu sekalian, kita sampai di penghujung acara. Jangan lupa nanti ada gift emuk untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan bisa diambil sewaktu pulang. Dan biasanya diskusi kita berlanjut informal di meja bundar, biasanya berlanjut sampai malam biasanya karena bahas isu macam-macam. Diskusi kita pada sesi hari ini, Jumatan kita diskusi dengan topik Jokowi .2 Koalisi dan Manuver 2019 sudah mau berakhir. Tadi Prof. Samsudin Haris sudah memberikan highlight hal-hal yang cukup menarik. Saya hanya mengulangi saja. Tadi persoalannya adalah bagaimana sebenarnya politik kita ini menghadirkan bukan hanya politik branding tapi juga sebuah cita-cita. Politik adalah sebuah gagasan, cita-cita. Bagaimana itu juga diperkenalkan. Nah, kami juga tergerak tadi bagaimana elemen civil society bisa berperan memajukan politik kita. Jadi bagaimana juga kita menawarkan kepada PDIP, partai yang lambat dan ideologis, itu bisa berkompeten dengan Partai Golkar yang katakanlah lebih terginah, cepat tapi lebih pragmatis, transaksional. Jadi hal-hal begini bagaimana kita bisa mengkombinasi menjadi sebuah nanti sistem politik kita sehingga tidak tadi menghasilkan banyak politisi. Kita sekarang banyak politisi tetapi sangat minim negarawan, atau dalam bahasanya Prof. Anwar tadi kalau banyak pemilu hanya menghasilkan penguasa tapi sedikit lagi pemimpin. Jadi penguasa yang hanya bisa mengedepankan dealer kalau bahasanya Romo Beni, tapi tidak pernah menjadi leader. Jadi kita ke depan mengharap bahwa berpolitik kita semakin baik seperti kata Prof. Haris, sehingga kita juga sangat berterima kasih pada situasi hari ini kondisi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama rekan-rekan media dalam diskusi kita. Kita insya Allah masih rutin setiap Jumat kita mengadakan diskusi serupa ini dengan tema-tema yang kita pilih sesuai dengan topik dan soal mengangkat dari cita-cita politik adalah bernegara, ada sebuah gagasan. Sehingga kami juga berterima kasih para narasumber yang sudah hadir menemani diskusi kita pada sesi hari ini Jumat 5 Agustus. Yang pertama Prof. Samsudin Haris, terima kasih sudah bergabung dan memberikan pencerahan untuk kami. Pak Andreas Parera dari PDI Perjuangan, terima kasih Bapak sudah hadir mewakili PDIP, semoga ke depan bisa berkontribusi bagi bangsa juga lebih baik mengawal Pak Jokowi. Yang ketiga Romo Beni Sustio, terima kasih sudah hadir dengan komunikasi dan simboliknya. Dan kami semua dari para sindikat mengucapkan terima kasih atas rekan-rekan terutama rekan media sudah hadir.
Semoga ke depan kita tetap mencintai Indonesia dengan cara dan peran kita masing-masing, mengulangi seperti biasanya. Kita masih berharap besok matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam dari ufuk barat, dan kita masih melihat Indonesia menjadi bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.